Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Kecelakaan di Simpang Propal. Ini orang SKB tempat kita. Agung. Seorang pengendara sepeda motor tewas dan temannya kritis akibat kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara. Jalan sepanjang puluhan kilometer di 3 desa di Lampung Tengah rusak. Warga Kelurahan Wailaga, Bandar Lampung dilanda krisis air bersih dampak kemarau. Sebagian warga Bandar Lampung dilanda krisis air bersih, di antaranya warga Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, mereka terpaksa harus membeli air dan terkadang mendapat bantuan air bersih dari polisi. Menurut warga, sudah sekitar 3 bulan tidak ada hujan. Akibatnya sumur gali milik warga dan sumur bor umum mengering. Mereka tak punya sumber air lain kecuali membeli. Harga air bersih Rp50.000 per tandon kapasitas 1.000 liter. Bagi keluarga kecil, air 1 tandon bisa dipakai hingga seminggu, namun bagi keluarga besar paling lama hanya 3 hari. Ya orang-orang tuh yang banyak 10 yang nggak apa-apa, terserah. Yang penting aku nggak punya wadah, cuman wadahnya 5. Susah nggak sih Bu airnya Bu? Katanya simpannya sempat beli. Iya. Berapa kalau beli Bu? 50. 50? Itu 50 berapa dapatnya, berapa ember? Nggak tahu, pokoknya 1 tower itu. Udah berapa hari Bu? Ya kepake seminggu. Kadang-kadang 5. Nggak, kemarinnya udah berapa hari Bu? Udah lama, 4 bulan. 4 bulan ini. Bantuan air bersih yang pernah datang ke kelurahan ini meringankan beban keuangan warga. Mereka pun rela antri lama untuk mendapatkan bantuan air bersih. Tadi jam 9 datang, setengah 11 kayaknya, hampir 2 jam. 2 jam. Dapat nggak keisi semua, kurang airnya. Kurang. Ya cuma 1 tangki. 1 tangki Ibu dapat berapa? Aku dapat 8. 8 ember. Iya. Nah, 8 ember itu berapa hari kalau dipakai? Aduh, sehari. Sehari. Ya untuk cuci, untuk mandi ya cukupin lah. Namanya air segitu. Nah ini kabarnya kalau warga nggak ada air beli ya Bu? Ya beli semua warga RT 05 ini. Berapa kalau beli Bu? 50, minimal tuh 51 tower. Bantuan air bersih yang datang baru dari Polresta Bandar Lampung. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung rutin mengirimkan bantuan air bersih dan menambah sumur bor. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan hektar tanaman cabai dan sayur mayur di Desa Sungai Luar dan Bedaro Indah, Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang, terancam gagal panen akibat dampak kemarau. Sebagian besar tanaman mati karena kekurangan air, sedangkan ada beberapa tanaman cabai tidak mati namun tumbuh tidak subur. Pohon cabai layu dan buah cabai mengering di pohon. Perlu banget, tapi alhamdulillah tahun Jangan. Menurut warga, sudah tidak ada hujan sejak 2 bulan lalu. Irigasi yang jadi andalan warga untuk mengairi kebun kini mengering. Sekitar 20-30 hektar, ada yang nanam duluan, alhamdulillah panen. Sampai sekarang buah ujung, tapi kalau yang nanam belakangan, kadang baru metik 2-3 kali udah kekeringan. Jadi buahnya juga udah nggak ada, turun semua kembangnya karena akibat cuaca panas ini nggak tahan. Untuk kondisinya Pak, kondisi cabainya seperti apa sekarang? Ya, sekarang kondisinya kalau siang ya layu semua loh. Ya kalau kerugiannya ya mungkin kalau per petani ya tahun ini banyak yang rugi itu pasang selang, tapi sekarang ya, karena dangkal sekali kanalnya udah dari awal dulu belum pernah normalisasi, jadi udah nggak ada air. Bahkan untuk nyemprot aja kita gali 2 meter 3 meter baru ada air. Kembang juga rontok terus.
Warga dan pemerintah desa Bedaro Indah mendesak Pemda setempat segera menormalisasi irigasi supaya tanaman mereka tidak kekurangan air saat kemarau mendatang. Harapan saya untuk ke pemerintahan, baik itu kabupaten ataupun pusat, ya minta bantuannya untuk normalisasi kanal, baik itu dana DAK ataupun dana kabupaten untuk seterusnya. Untuk saat ini Bu, kondisinya seperti apa Bu kalau terdampak kekeringan ini? Untuk saat ini petani ya memang kebingungan karena mau nyedot juga air nggak ada, kering. Para petani cabai dan sayur mayur terancam merugi hingga puluhan juta rupiah. Seperti diketahui, modal menanam cabai tinggi sebab menanam cabai dan sayur mayur membutuhkan pupuk dan obat-obatan yang banyak dan harganya mahal. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Buah lontar kini diburu oleh warga Lampung. Mereka penasaran dengan buah lontar. Pedagang buah lontar masih jarang di Lampung. Buah lontar mirip dengan buah manggis namun ukurannya lebih besar dan isi buah lontar mirip dengan kolang-kaling. Salah satu yang menjualnya adalah Novi Armada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Buah lontar dagangannya cepat terjual. Buah lontar dijual Rp20.000 per buah. Manfaatnya itu buat diabetes, ginjal, susah BAB sama penyegar badan, Mbak. Kalau untuk peminatnya sendiri gimana? Banyak tidak? Lumayan, Mbak. Lumayan banyak ini. Di sini yang beli biasa dari mana aja? Ada yang dari Jakarta, dari Palembang juga ada. Tapi mayoritas Lampung, Mbak. Dalam sehari itu sekitar 500 biji, Mbak. 500 biji buah terjual. Ini kita jual di harga berapa sih, Bang? Harga 20, Mbak. 20 itu yang kecil apa yang besar? Bebas pilih, Mbak. Bebas pilih ya. Intinya 20.000 semua ya. 20.000 satu buah bebas pilih. Pembeli buah lontar tak hanya warga Bandar Lampung namun hingga warga luar daerah. Selain rasanya yang enak, buah lontar juga diyakini berkhasiat untuk kesehatan. Oke, kita warga asal mana nih? Asal dari Padang. Oh gitu. Nah ini kita kesini lagi cari lontar. Iya. Karena penasaran gitu, belum pernah nyoba. Rasanya gimana sih gitu. Tapi kalau yang kita tahu, kita lihat teman-teman atau yang pernah nyoba, gimana sih rasanya? Kayaknya manis sih. Manis gitu ya. Jadi ini baru pertama kali nyobain ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan enak nih, seterusnya mau bakalan nyobain lagi nggak? Pengen nyoba lagi sih kalau enak. Pohon lontar atau siwalan adalah sejenis palma atau pohon palem yang tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara. Di Indonesia, pohon lontar banyak ditemukan di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Di Lampung, pohon lontar masih langka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.